Perkenalkan, nama saya Dika Anggara Putra dengan NRP 130119046. Di sini saya mengambil perusahaan Indonesia yang sudah masuk ke dalam pasar Malaysia, yaitu PT Bumbu Desa. Secara khusus, negara yang dipilih sebagai pintu gerbang ASEAN adalah Malaysia. Hal ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan sosial budaya antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, adanya eating habit yang sama, yakni spicy yang sama karena adanya persamaan rumpun antara Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, jika dilihat dari segi geografis, jarak antara Indonesia dan Malaysia tidak terlalu jauh. Selain alasan tersebut, Malaysia sebagai sebuah pasar memiliki potensi yang sangat besar. Di negara Malaysia sendiri, cara Bumbu Desa masuk ke pasar Malaysia adalah melalui master franchise yang saat ini memiliki 5 buah cabang dan berencana akan melakukan ekspansi dengan membuka 5 buah cabang lagi di Malaysia. Apa itu master franchise? Master franchise merupakan salah satu bentuk hubungan bisnis antara pemilik waralaba franchisor dan orang yang akan membeli waralaba. Master franchise boleh dibilang sebagai mini franchisor untuk wilayah tertentu. Jadi, dalam areanya, master franchise akan merekrut, melakukan pelatihan, dan menyediakan layanan berkelanjutan kepada pembeli waralaba franchise. Tujuan Bumbu Desa dalam melakukan ekspansi ini adalah untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia berupa kuliner, khususnya Sunda, dengan menerapkan prinsip yang diberlakukan di Bumbu Desa, yaitu profitable, credible, experience, tactical, dan speed. Secara umum, masyarakat Indonesia khususnya Sunda mendapatkan respon yang baik dari negara Malaysia. Memang tidak ada data yang dapat menunjukkan demikian. Tetapi, jika dilihat dari tingkat permintaan konsumen, Malaysia pada cabang pertama di Petaling Jaya mampu membuatnya menjadi sales dengan peringkat kelima berdasarkan skor meter. Hal ini akan menjadi peluang bagi Bumbu Desa dalam melakukan ekspansi di negara ASEAN. Terlebih di dalamnya memiliki identitas yang sama, yakni rumpun Melayu, sehingga memiliki lidah dan dalam penerimaan rasa makanan yang cenderung sama. Terkait dengan strategi, setelah hasil masuk ke dalam pasar Malaysia melalui master franchise, Bumbu Desa Malaysia harus melakukan strategi marketing seperti current marketing situation, di mana ini mengenai situasi pasar di Malaysia yang dapat dijadikan acuan mengenai gambar situasi pasar di negara ASEAN. Dengan penetapan segmen pasar yang demikian, selain sesuai dengan kemampuan masyarakat, Malaysia membeli masakan Bumbu Desa, itu pun mendatangkan keuntungan juga bagi Bumbu Desa. Selain itu, sesuai dengan konsep awal Bumbu Desa yang dalam mendapatkan competitive advantage-nya adalah melalui strategi diferensiasi. Dalam strategi tersebut, konsumen yang menjadi sasaran adalah konsumen yang value sensitif. Seperti yang diketahui bahwa Bumbu Desa memberikan nilai-nilai dalam penyajikan masakannya dengan menerapkan 5 prinsip yang tadi saya sudah bahas di awal, sehingga dapat memberikan masakan yang berkualitas, pelayanan yang prima dengan adanya tim murah senyum dari Bumbu Desa. Selain itu juga, konsumen yang disasar memiliki willingness to pay atau kerelaan untuk membayar lebih karena yang dicari oleh konsumen tersebut adalah value-nya yang diberikan oleh Bumbu Desa tersebut. Jika Bumbu Desa Malaysia menetapkan segmentasi pasar yang berbeda dengan Bumbu Desa Indonesia, itu merupakan adalah bentuk inovasi dari Bumbu Desa itu sendiri yang ada di Malaysia. Selain current marketing situation, tentunya ada mengenai situasi produk masa lalu seperti tingkat penjualannya, harganya, kontribusinya, marginnya, dan keuntungan bersih dari waktu yang lalu. Dengan tingkat penjualan yang besar di Malaysia, dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Bumbu Desa Indonesia karena master franchise harus membayarkan royalti setiap bulannya. Dan dapat dipastikan dengan adanya riset terlebih dahulu, Bumbu Desa akan sukses di Malaysia dan akan mendapatkan tingkat penjualan yang tinggi sehingga memberikan kontribusi pendapatan bagi Bumbu Desa. Dan untuk mengenai harga yang ditetapkan Malaysia sama dengan yang ditetapkan di Indo, karena adanya persamaan segmentasi konsumen antara Malaysia dan Indonesia. Dan yang terakhir dalam current marketing situation, mengenai situasi lingkungan makro yang di dalamnya terdapat yang seperti situasi demokrasinya, geografinya, ekonominya, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya yang akan berpengaruh terhadap keadaan produk yang dihasilkan di masa yang akan mendatang. Dan yang berikut ada jenis bumbu dapur yang biasanya diekspor di Malaysia, seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai, merica, jahe, lengkuas, kunyit, dan jeruk, daun salam, ketumbar, kemiri, dan masih banyak lagi yang lain. Dan nilai bumbu dan rempah di luar negeri ini sangat fantastis. Oleh karena itu,
kita dapat memanfaatkan ini sebagai peluang untuk masuk ke pasar internasional. Dan berikut ada semakin unik dan kreatif proses pemasaran produk, maka produk akan semakin mudah dikenal oleh banyak pelanggan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan berikut adalah tips yang pemasaran produk ke luar negeri yang perlu diketahui. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi. Yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Dan yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Sekian podcast singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.